Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini kita akan belajar Quran hadis tentang membudayakan musyawarah. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini ada yang tidak masuk? Iya Bu. Ya, alhamdulillah masuk semua ya. Nah, hari ini kita akan membahas Quran hadis tentang membudayakan musyawarah. Tolong salah satu orang yang mau perhatikan kata-kata ya. Iya Bu. Lanjut. Nah, ada yang tahu? Ini gambar orang sedang musyawarah rapat. Selain itu, kira-kira apa yang mereka lakukan di dalamnya? Berdiskusi. Jadi musyawarah itu apa? Ada yang tahu? Musyawarah itu apa? Ada yang tahu? Berunding untuk membicarakan suatu perkara yang anggotanya nanti dimintai pendapat. Iya, bisa. Terus beberapa orang yang sedang berdiskusi yang sedang memecahkan suatu masalah. ya, bisa juga. Nah, jadi musyawarah itu berasal dari kata syura. Syura dalam bahasa Arab ya. Dalam bahasa Arab. Kemudian diserap dalam bahasa Indonesia yang berarti berunding atau berunding. Beberapa ahli, salah satunya yaitu Ibnu Arabi berpendapat bahwasanya musyawarah itu membicarakan, berkumpul untuk membicarakan suatu perkara. Nah, dari masing-masing orang itu dimintai pendapat. Atau bisa juga musyawarah itu membandingkan antara pendapat satu dan pendapat yang lainnya, kemudian diambil satu pendapat untuk disepakati bersama seperti itu. Nah, musyawarah apa saja yang kalian pernah lakukan atau yang pernah kalian ketahui? Yang tahu? Musyawarah apa itu? Musyawarah organisasi ya. Nah, salah satunya itu. Terus ada yang tahu? Ya bisa, termasuk dalam organisasi ya. Nah, jadi musyawarah itu ada beberapa ya. Ada musyawarah anggota, ada musyawarah pimpinan, ada musyawarah desa, musyawarah daerah, dan lain sebagainya, sampai musyawarah nasional. Nah, musyawarah anggota itu yang berisikan anggota dari suatu organisasi. Kemudian pimpinan, musyawarah pimpinan itu orang-orangnya pimpinan dari beberapa organisasi yang berkumpul di situ. Kemudian desa itu rembuk desa, misalnya kayak pemilihan ketua RT ataupun bermusyawarah untuk membahas adanya istilah
Misalnya kayak DPR gitu kan, MPR itu tingkatannya nasional. Nah ini termasuk dalam musyawarah yang nasional. nasional ya benar. Lanjut. Ada yang membudayakan musyawarah. Nah, kita akan menganalisis Quran hadis tentang musyawarah, yaitu yang pertama tentang Quran surat Al-Imran ayat 159, kemudian Quran surat Asy-Syura ayat 38, kemudian hadis Muslim dari Malaikat Asy'ari, kemudian hadis riwayat Bukhari tentang amanah. Lanjut. Yang pertama Quran surat Ali Imran ayat 159. Ibu bacakan terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Mari baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Coba Yunda baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi Lanfaddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, ayat ini membahas tentang musyawarah. Terjemahannya, fabima rahmatin minallah, maka disebabkan rahmat dari Allah lah, lintalahu kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, walaupun tafa dan ghalidhal qalbi. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, la faddu min hawlik, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Tolong dibacakan lagi terjemahannya. Laila. Artinya yaitu maka disebabkan karena rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu berlaku keras lagi kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka ya dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah mempunyai ketetapan, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal.
Lanjut. Kosakatanya lanjut. Ya, stop. Rahmat artinya apa? Karunia. Ya. Lalu fadl. Fadl keras. Terus lalu fadl. Meninggalkan dari sisi. Iya, mereka meninggalkan. Lalu fadl itu mereka meninggalkanmu. Lalu azam tak? Ya, kamu berketetapan. Lanjut. Adapun asbabun nuzul Quran surat Ali Imran ayat 159. Ini urutannya ya. Urutannya itu pertama dari adanya perang Badar, mendapatkan tawanan perang, muncul pendapat dari sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar bin Khattab, lalu Rasulullah SAW menetapkan pendapatnya, menetapkan keputusannya. Nah, jadi Quran surat Ali Imran ini pertama turun karena pertama itu adanya perang Badar. Perang Badar itu perang yang beda terjadi antara Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Di antaranya itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat Umar bin Khattab beserta kaum muslimin lainnya melawan kaum kafir Quraisy atau kaum musyrikin itu ya. Nah, kemudian dari perang itu Allah mengaruniakan kemenangan. Jadi kaum muslimin itu dimenangkan dalam perang Badar ini. Kemudian dalam perang tersebut karena menang, jadinya kan mendapatkan tawanan. Kemudian dari tawanan tersebut muncullah dua pendapat. Rasulullah SAW minta pendapat sahabatnya, sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar bin Khattab. Nah, sahabat Abu Bakar berpendapat bahwasanya tawanan perang ini dikembalikan saja kepada keluarganya untuk sebagai gantinya mereka memberikan tebusan. Kemudian dari pendapat dari sahabat Umar bin Khattab bahwasanya tawanan perang ini dibunuh saja. Karena apa? Agar kemudian hari si kaum kafir Quraisy ini atau kaum musyrikin itu tidak melecehkan, tidak menghina atau mencaci Islam lagi. Nah, kemudian turunlah ayat ini, ayat Quran surat Ali Imran ayat 159. Allah menurunkan bahwasanya Allah mengaruniakan manusia itu sifat lemah lembut. Jadi Islam itu kan rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah itu mengambil keputusan dari pendapat sahabat Abu Bakar bahwa tawanan perang ini dikembalikan saja ke keluarganya dan pihak keluarga dari tawanan tersebut musuhnya itu memberikan tebusan sebagai gantinya. Karena apa? Karena Islam itu kan rahmatan lil alamin. Allah memberikan sifat lemah lembut kepada manusia gitu. Kemudian dari penjelasan ayat ini bahwasanya Allah itu memberikan sifat lemah lembut. Nah, sifat lemah lembut ini jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, diterapkan dalam hubungan sosial, maka akan menjadi harmonis, akan menjadi indah gitu ya. Nah, kemudian dalam hubungan harmonis itu tentulah terdapat tidak bisa terlepas dari adanya perdebatan, karena ketika kita bermusyawarah berhubungan dengan orang lain baik dalam lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat, sekolah, tentulah jika dalam forum diskusi ataupun bermusyawarah tentulah terdapat berbagai pendapat. Nah, jika terdapat berbagai pendapat, tentulah kita harus berlapang dada. Kita menunjukkan sifat lemah lembut di situ. Karena apa? Agar tidak terjadi perselisihan. Karena dalam bermusyawarah kan banyak pendapat. Nah, jika pendapat kita tidak diterima oleh orang lain ataupun orang lain tidak bisa menerima pendapat kita gitu, maka kita harus bertawakal pada Allah. Kita harus lapang dada bertawakal kepada Allah. Kenapa? Allah itu menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, dari asbabun nuzul ini juga Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab kan pendapatnya tidak diterima. Yang diterima kan pendapatnya sahabat siapa? Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, diperintahkan bahwasanya sahabat Umar bin Khattab itu bertawakal, berserah diri kepada Allah karena meskipun pendapatnya itu tidak diterima. Karena Allah itu menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Lanjut. Selanjutnya yaitu Quran surat Asy-Syura ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzina
istajabu li rabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada yang mau baca lagi? Ya, silakan. Baiklah. Ya, selanjutnya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Selanjutnya dan bagi orang-orang yang mematuhi atau menerima seruan Tuhannya dan mendirikan sholat dan sedang urusan mereka diputuskan dengan bermusyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ini terjemahannya. Ada yang membacakan lagi? Silakan. Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi sholat Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Selanjutnya istajabu, apa artinya? Menerima. Ya, menerima. Syuro, musyawarah. Ya, musyawarah. Selanjutnya. Nah, adapun asbabun nuzul Quran surat Asy-Syura 38 ini, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pujian terhadap kaum muslimin Madinah. Kaum muslimin Madinah itu disebut apa? Ansor. Iya, Ansor, kaum Ansor ya. Sebagai pujian terhadap kaum Ansor yang bersedia membela Nabi Muhammad SAW dan menyepakati hal tersebut, menyepakati membela Nabi gitu ya. Dimusyawarahkan diputuskan melalui musyawarah yang mereka laksanakan di rumah Abu Ayyub al-Asy'ari. Jadi kaum muslimin Madinah atau kaum Ansor ini mereka itu orang-orang yang beriman kepada Allah, berbeda dengan kaum Quraisy yang ada di Mekah ya. Mereka kan tidak setuju dengan adanya dakwah Nabi. Berbeda dengan kaum Ansor ini, mereka itu menyambut kedatangan Nabi, mereka itu bersedia membela Nabi, membela dakwah Nabi, membela Islam. Jadi Quran surat ini itu yang Allah turunkan sebagai pujian terhadap kaum muslimin itu yang membela Nabi, dan mereka itu memutuskan kesepakatan itu membela Nabi itu melalui musyawarah. Selanjutnya, kemudian penjelasan ayatnya bahwasanya ayat ini diturunkan selain kita itu dituntut untuk memiliki hubungan baik vertikal dan horizontal. Hubungan vertikalnya apa? Yaitu hubungan kita dan Allah. Di sini kan orang beriman itu orang yang mendirikan sholat, orang yang mendirikan sholat dengan rukun dan fardunya, sesuai dengan rukun dan fardunya. Kemudian adapun selain hubungan kita dengan Allah, kita harus memiliki hubungan yang baik terhadap sesama manusia, yaitu dengan cara kita bermusyawarah. Salah satu musyawarah ini kita harus melaksanakannya dengan baik, melaksanakan musyawarah dan baik. Kemudian dalam Quran surat ini juga kita diajarkan bahwasanya kita disuruh untuk menafkahkan sebagian harta kita. Kenapa? Di dalam harta kita itu ada milik dari orang lain, ada hak milik dari orang lain. Kemudian ada yang ditanyakan sampai belajar di kelas ini. Yang ditanyakan belum. Sekarang saya mau salah satu dari kalian menceritakan kejadian musyawarah ataupun yang pernah kalian alami, baik di desa, di rumah, ataupun di organisasi yang pernah kalian
Ada yang mau maju? Silahkan. Musyawarah di sini, Boy. Oh, silahkan. Ya, kalau pengalaman saya ini rapat organisasi selain kegiatan ini nanti di situ menentukan tema kegiatan, terus nanti penyusunan panitia, sama nanti penyusunan tempat dan waktunya kapan. Kemudian apa yang kamu lakukan jika terdapat perselisihan pendapat di antara teman kamu, dan apa yang kamu lakukan jika pendapat kamu itu tidak diterima oleh teman yang lain? Apa yang kamu lakukan? Kalau dari saya tetap berusaha menjelaskan ketika ada suatu hal yang perlu dibahas. Ketika pendapat saya tidak diterima atau tidak digunakan, ya saya tetap menerima keputusan yang ada dari musyawarah. Jadi tetap menghargai pendapat-pendapat yang mungkin itu digunakan Lalu ada pengalaman bermusyawarah apa di organisasi maupun di desa ataupun di keluarga? Ya kalau di keluarga sih musyawarah tetap aja ya Bu, ya. Iya, diskusi gitu ya. Ya kalau berdiskusi ya di keluarga ya mungkin apa ya, ini masalah kecil atau masalah besar itu mesti ada diskusi di keluarga. Kalau di organisasi dulu pernah sih ada organisasi itu ada rapat tiap minggu, ada juga rapat per divisi juga ada. Nah, contoh kecil dalam musyawarah di keluarga yang misal punya anak, lalu mendiskusikan bermusyawarah tentang selamatan gitu ya, selamatan 7 harinya anak, ataupun jika terdapat suatu pernikahan, kan di situ kita bermusyawarahkan, diadakan kepanitiaan, diadakan rancangan kegiatan apa saja gitu. Demikian pula jika di suatu organisasi sekolah seperti itu. Ada yang ditanyakan? Cukup pertemuan kita sampai saat ini cukup. Ya, selanjutnya Ibu akan memberi tugas pada kalian, dikumpulkan minggu depan di pertemuan selanjutnya, menghafal Quran surat Ali Imran ayat 159 sama Quran surat Asy-Syura ayat 28 beserta terjemahnya di video ya. Di video. Yang satu lagi tugas video ini dikumpulkan sebelum hari H pertemuan, 1 hari sebelum pertemuan. Kemudian tugas di buku paket mengerjakan tugas ABC uraian sama pilihan ganda. Setelah itu halaman 169. Demikian pertemuan kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang menyimpulkan? Sebelum ditutup dari yang musyawarah tadi? Iya. Mungkin dalam musyawarah kita harus menghargai pendapat orang lain, ya, menerima dan bersikap lembut ya. Lalu mau menambahkan? Ya kalau misalkan pendapat kita tidak diterima berarti kita harus bertawakal, harus tetap menghargai Pendapat orang lain. yang sudah disepakati. Benar semua. Jadi materi kita tentang hari ini yaitu tentang musyawarah. Kita harus bersikap lemah lembut terhadap perbedaan pendapat gitu ya. Kita harus bertawakal pada Allah jikalaupun pendapat kita tidak diterima. Nah, demikian pertemuan kita kali ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa belajar materi sebelum pembahasan selanjutnya. Dibuka-buka materinya, dibaca-baca, kemudian nanti pas pertemuan kan ada lebih gampang gitu kan dalam memahami materi. Tetap semangat ya dalam belajar. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa pula tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.